Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adel Arfandi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mereview jurnal. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisa Peramalan Beban Puncak Transformator Daya menggunakan metode jaringan saraf tiruan back propagation guard induk 150 kP gantungan. Latar belakang. 1. Tenaga listrik merupakan energi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 2. Gardu induk memiliki peranan penting dalam sistem distribusi tenaga listrik dalam mensuplai listrik kepada konsumen. 3. Overload dapat dicegah dan dapat diprediksi dengan penelitian dan analisa pembebanan transformator. 4. Salah satu metode peramalan adalah jaringan saraf tiruan atau JST. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu menghasilkan peramalan beban puncak pada transformator 2 gardu induk 150 kV gantungan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan back propagation. 4. Penelitian. 1. Dapat mengetahui peramalan beban puncak pada transformator. 2. Dapat memprediksi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan menggunakan metode jaringan saraf tiruan back propagation. 3. Dapat mengetahui kelayakan penggunaan pelatihan jaringan lebih layak menggunakan metode feed forward back propagation. Solusi yang ditawarkan pada jurnal ini yaitu antara lain: 1. Menggunakan software MATLAB R2014B untuk menghasilkan peramalan beban puncak pada transformator 2 gardu induk. Yang kedua adalah pelatihan jaringan lebih layak menggunakan metode feed forward back propagation daripada menggunakan metode cascade forward back propagation, karena feed forward back propagation memiliki nilai error yang lebih baik daripada cascade forward back propagation. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu algoritma back propagation. Menurut Kusmadawi tahun 2004, back propagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang berhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Algoritma back propagation error output untuk mengubah nilai bobotnya ke arah mundur backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap forward back propagation perambatan maju harus dikerjakan terlebih dahulu. Untuk arsitektur jaringan saraf tiruan dapat dilihat pada gambar 1, di mana ada nilai input, neuron-neuron pada lapisan input, neuron-neuron pada lapisan tersembunyi, neuron-neuron pada lapisan output, serta nilai output yang secara garis besar tersusun dari 3, yaitu input, neuron, dan output. Selanjutnya, dasar teori. 1. Arsitektur back propagation. Gambar 2 adalah arsitektur back propagation dengan N2 masukan ditambah sebuah bias, sebuah layar tersembunyi yang terdiri dari P unit ditambah sebuah bias serta M unit keluaran. Seperti yang terlihat pada gambar 2. Yang kedua adalah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang dipakai dalam back propagation harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya kontinu, terdiferensial dengan mudah, dan merupakan fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi yang memenuhi ketiga syarat tersebut sering dipakai ialah fungsi sigmoid biner yang memiliki rank 0 sampai 1. 3. Pelatihan standar back propagation. Pelatihan standar back propagation terdiri dari 3 fase. Fase pertama ialah fase maju. Pola masukan dihitung maju mulai dari layar masukan hingga layar keluaran menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase kedua ialah fase mundur. Selisih antara keluaran jaringan dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasikan mundur dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di layar keluaran.
Fase ketiga ialah modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. Yang keempat, perakiraan pertumbuhan penduduk. Di mana pada pertemuannya terlihat bahwa RT 1 T sama dengan penduduk T kurang penduduk T min 1 penduduk per penduduk T min 1 dikali 100%, di mana RT kurang I adalah persentase pertumbuhan penduduk persen, sedangkan penduduk T ialah penduduk tahun sebelum T, sedangkan penduduk T min 1 adalah penduduk tahun sebelum T, dan selanjutnya, di mana penduduk T sama dengan penduduk T dikurang 1 dikali RT kurang 1 T tambah penduduk T kurang 1. Perakiraan pertumbuhan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Nilai presentasi pertumbuhan PDRB dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu RT kurang 1 T sama dengan PDRB T kurang PDRB T kurang 1 per PDRB T kurang 1 dikali 100%. Untuk keterangannya dapat dilihat pada gambar, yaitu RT kurang 1 T sama dengan persentase pertumbuhan penduduk, PDRB T sama dengan PDRB T jiwa, sedangkan PDRB T kurang 1 sama dengan PDRB T jiwa sebelumnya. Asumsi nilai presentasi pertumbuhan PDRB dijadikan parameter dalam menghitung perkiraan jumlah PDRB di tahun-tahun mendatang. Perkiraan jumlah PDRB di tahun T dapat diperoleh menggunakan persamaan berikut. PDRB T sama dengan PDRB T kurang 1 dikali RT kurang 1 T tambah PDRB T kurang 1. Pembahasan, di mana pada tahun 2013 beban puncak diperoleh yaitu 53,7 MW, tahun 2014 57,6 meter watt, 2015 55,5, 2016 57,1, 2017 59,2 dan 2018 55,4. Di atas dengan menggunakan metode manual didapatkan bahwa pertumbuhan beban puncak gardu induk 150 kP mengalami kenaikan beban puncak 7,52% tiap tahunnya, sehingga didapatkan prediksi kenaikan beban puncak transformator yang didapatkan yang menggunakan metode manual seperti terlihat pada tabel, yaitu tahun 2019 beban puncaknya adalah 59,6, tahun 2020 64,1, 2021 68,9, 2022 74,1, 2023 79,7, 2024 85,7, 2025 92,1, 2026 99, 2027 106,4 dan 2008 adalah 114,4. Pengujian jaringan. 1. Menggunakan feed forward back propagation. Yang pertama adalah menggunakan input latih dan target latih. Terlihat pada gambar yang menunjukkan hasil pelatihan jaringan tipe feed forward back propagation input latih. Selanjutnya adalah gambar 4, yaitu hasil dari regresi pelatihan jaringan tipe feed forward back propagation input latih, di mana ada 4. Selanjutnya yaitu adalah gambar kelima, hasil gradien pelatihan jaringan tipe feed forward back propagation input latih. Selanjutnya menggunakan input uji dan target uji. Gambar 6 menunjukkan hasil pelatihan jaringan tipe feed forward back propagation input uji. Gambar 7 menunjukkan hasil regresi pelatihan jaringan tipe feed forward back propagation input uji. Dan gambar 8 menunjukkan hasil gradien pelatihan jaringan tipe feed forward back propagation input uji. Yang kedua adalah cascade forward back propagation menggunakan input latih dan target latih. Dapat dilihat pada gambar 9 yang menunjukkan hasil pelatihan jaringan tipe cascade forward back propagation input latih. Gambar 10 adalah hasil regresi pelatihan jaringan tipe cascade forward back propagation input latih. Sedangkan gambar 11 adalah hasil gradien pelatihan jaringan tipe cascade forward back propagation input latih. Yang kedua adalah menggunakan input uji dan target uji. Yang dapat dilihat pada gambar 12, hasil pelatihan jaringan tipe cascade forward back propagation input uji.
di mana ada data diffusion, training, performance, calculation, dan semuanya. Gambar 13 adalah hasil rekursi pelatihan jaringan tipe cascade forward back propagation input uji. Dan gambar ada 14 adalah hasil daripada gradien pelatihan jaringan tipe cascade forward back propagation input uji. Nah, tabel 7 di mana data nilai error perhitungan metode manual dengan metode GST tahun 2019. Dengan menggunakan metode manual diperoleh hasil 9,6, menggunakan feed forward propagation 60,0848, menggunakan cascade forward back propagation 59,3782. Tahun 2020 di mana ketika kita amati data dari dengan menggunakan feed forward back propagation itu lebih baik errornya ya. Nah, untuk mengetahui perbandingan nilai errornya dapat dilihat di tabel sebelahnya, yaitu gambar 15, grafik perbandingan nilai error. Dimana dari gambar ini kita bisa melihat yang biru itu adalah menggunakan metode manual, yang merah adalah GST forward back propagation, dan yang kuning adalah GST cascade forward propagation. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa adanya ketimpangan, yaitu terjadi pada tahun 2026. Bukan merupakan ketimpangan, akan tetapi perhitungannya itu ada sedikit mengalami error yang berlebih yang disebabkan oleh kuning, yaitu cascade forward back propagation. Sementara jika menggunakan cascade forward back propagation itu errornya lebih sedikit dan cenderung mendapat hasil yang hampir mirip-mirip dengan metode manual. Dilihat dari tabel 7 dan gambar 15 di atas, maka diketahui bahwa error yang terjadi antara perhitungan manual dan perhitungan metode jaringan saraf tiruan menggunakan software MATLAB memiliki nilai error yang lebih rendah. Hasil bahwa perhitungan menggunakan metode jaringan saraf tiruan (JST) layak digunakan sebagai metode peramalan beban listrik jangka panjang. Namun apabila membandingkan kelayakan untuk digunakan dalam mencari beban puncak antara pelatihan jaringan tipe feed forward back propagation dan pelatihan jaringan tipe cascade forward back propagation, lebih layak menggunakan jaringan tipe feed forward back propagation karena pelatihan jaringan tipe feed forward back propagation memiliki nilai error yang lebih rendah dibandingkan dengan pelatihan jaringan tipe cascade forward back propagation. Kesimpulan. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peramalan beban puncak transformator 2 gardu induk gantungan dengan menggunakan metode manual mengalami persentase kenaikan beban puncak tiap tahunnya, yaitu 7,52%. Sedangkan untuk peramalan beban puncak menggunakan metode jaringan saraf tiruan JST dan pelatihan MSF diperoleh pelatihan sebesar 9,602 pangkat min 6 dan MS pengujian mendapatkan 7,86 sekian. Prediksi beban puncak yang diperoleh pada tahun 2028 adalah 115,0,890 MW meter watt. Sedangkan untuk metode pelatihan jaringan cascade forward back propagation menghasilkan nilai MSS 9,77 dan 6,67, di mana prediksi beban puncak yang diperoleh pada tahun 2028 adalah sebesar 114,5653 meter watt. Dari jurnal ini ada beberapa hal yang dapat dipelajari. Yang pertama, bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan peramalan beban puncak transformator 2 pada gardu induk di gantungan dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan back propagation. Sedangkan yang kedua, metode jaringan yang dibentuk dalam melakukan peramalan beban puncak terdiri dari 3 bagian, yaitu metode manual JST feed forward back propagation, cascade forward back propagation yang menggunakan 1 input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer. Selanjutnya, hal yang mungkin bisa dikembangkan dari penelitian ini yaitu mungkin melakukan penelitian di daerah cakupan yang lebih luas dalam melakukan prediksi peramalan di beban induk. Thank you.
Ya, mungkin ya itu saya yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.